Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Triutami dengan NIM 21060200012. Saya dari kelas 6C Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Baik, pada kali ini saya akan membuat video presentasi proposal penelitian guna untuk memenuhi tugas EKT 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Perawati Pajrin SPD MPD. Baik, pada penelitian kali ini saya mengambil judul yaitu pengaruh penggunaan aplikasi SIPLA atau sistem aplikasi pengadaan sekolah bagi bendahara BOS terhadap kepatuhan perpajakan di SMK Al-Mu'in Kota Tangerang. Dan langsung untuk selanjutnya yaitu langsung saja untuk mempersingkat waktu mengenai latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Nah, salah satu upaya pemanfaatan teknologi ini adalah penerapan aplikasi SIPLA atau Sistem Aplikasi Pengadaan Sekolah oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sekolah. Khususnya dana BOS telah mengimplementasikan SIPLA dalam kegiatan pengadaannya. Aplikasi ini membantu bendahara sekolah dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih baik. Meskipun SIPLA menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan administrasi dan pelaporan perpajakan, implementasinya juga menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman teknis oleh pengguna dan masalah infrastruktur teknologi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan SIPLA terhadap kepatuhan perpajakan di SMK Al-Mu'in. Nah, dengan harapan dapat memberikan solusi terhadap tantangan yang ada, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan sekolah. Next, lalu identifikasi masalah. Di sini saya mengambil 4 identifikasi masalah, yaitu pertama, pemanfaatan aplikasi SIPLA oleh bendahara BOS di SMK Al-Mu'in dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua ada keuntungan yang diperoleh bendahara BOS di SMK Al-Mu'in dalam menggunakan aplikasi SIPLA untuk kepatuhan perpajakan. Lalu yang ketiga ada tantangan yang dihadapi oleh bendahara BOS di SMK Al-Mu'in dalam menggunakan aplikasi SIPLA untuk kepatuhan perpajakan. Lalu yang keempat ada keefektivitas aplikasi SIPLA dalam membantu bendahara BOS di SMK Al-Mu'in dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lalu adapun batasan masalah, di sini penelitian ini dibatasi pada evaluasi pengaruh penggunaan aplikasi SIPLA atau Sistem Aplikasi Pengadaan Sekolah oleh bendahara BOS di SMK Al-Mu'in Kota Tangerang terhadap kepatuhan perpajakan. Nah, fokus penelitian ini mencangkup pemanfaatan aplikasi SIPLA dalam memenuhi kewajiban perpajakan, keuntungan, dan tantangan yang dihadapi bendahara BOS, serta efektivitas aplikasi tersebut. Subjek penelitian ini adalah bendahara BOS dan informasi terkait SMK Al-Mu'in. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen selama tahun ajaran 2023-2024 dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh hasil yang valid dan reliable. Lalu selanjutnya yaitu adapun rumusan masalah. Di sini saya mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pemanfaatan aplikasi SIPLA oleh bendahara BOS di SMK Al-Mu'in dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua, apa saja sih keuntungan yang diperoleh bendahara BOS di SMK Al-Mu'in dalam menggunakan aplikasi SIPLA untuk kepatuhan perpajakan. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh bendahara BOS di SMK Al-Mu'in dalam menggunakan aplikasi SIPLA untuk kepatuhan perpajakan. Yang keempat, seberapa efektif aplikasi SIPLA dalam membantu bendahara BOS di SMK Al-Mu'in dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun batasan masalah, di sini ada pertama, mengevaluasi pemanfaatan aplikasi SIPLA oleh bendahara BOS di SMK Al-Mu'in dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua, mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh bendahara BOS SMK Al-Mu'in dalam menggunakan aplikasi SIPLA untuk kepatuhan perpajakan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh bendahara BOS di SMK Al-Mu'in dalam menggunakan aplikasi SIPLA untuk kepatuhan perpajakan.
Yang keempat ada menilai efektivitas aplikasi SIPLA dalam membantu bendahara BOS di SMK Almin memenuhi kewajiban perpajakan. Lalu selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian menurut secara teoritis, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini akan memperkaya literatur dan penelitian yang sebelumnya dalam bidang akuntansi pendidikan, khususnya terkait dengan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan di sekolah. Rujukan akademik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang penggunaan aplikasi digital dalam manajemen sekolah. Manfaat penelitian sosial, transparansi dan akuntabilitas. Dengan memahami manfaat dan tantangan dalam penggunaan aplikasi SIPLA, penelitian ini berkontribusi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen keuangan sekolah. Lalu, peningkatan kualitas pendidikan dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan kepatuhan perpajakan yang meningkat, sekolah dapat lebih fokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan pelayanan kepada siswa. Adapun manfaat penelitian secara praktis sendiri bagi bendahara BOS di SMK Almin ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sih aplikasi SIPLA ini dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta mengidentifikasi kendala yang perlu diatasi. Bagi pihak sekolah itu sendiri, temuan penelitian ini dapat membantu manajemen sekolah dalam mengambil keputusan terkait peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta memperbaiki proses pelaporan dan pembayaran pajak. Lalu bagi pengembang aplikasi SIPLA, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan dan menyempurnakan fitur-fitur aplikasi SIPLA, sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penggunaan di lapangan. Dan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan informasi berharga mengenai implementasi kebijakan digitalisasi pengadaan sekolah dan kepatuhan perpajakan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan yang ada dan merancang program pelatihan serta dukungan teknis bagi penggunaan aplikasi SIPLA. Baik, selanjutnya yaitu konsep dasar teknologi informasi dalam pendidikan. Teknologi informasi atau TI adalah berbagai bentuk teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan atau menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Nah, definisi ini mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan semua sistem komputer yang digunakan untuk penanganan informasi. Menurut Haig dan Kern, TI adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas yang terkait dengan pemrosesan informasi. Nah, berikut adapun peran utama TI dalam pendidikan, yaitu pertamanya penyampaian materi pembelajaran, yang kedua ada akses ke sumber belajar, yang ketiga pembelajaran jarak jauh, yang keempat ada manajemen dan administrasi sekolah, yang kelima ada kolaborasi dan komunikasi, yang keenam ada pengembangan keterampilan TI siswa. Next, lalu kita ke materi penelitian pada SIPLA. Nah, SIPLA sendiri adalah sistem aplikasi pengadaan sekolah, yaitu sebuah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekolah. Nah, sistem ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan, terutama pada dana bantuan operasional sekolah atau BOS, yang tujuan utama dari implementasi SIPLA adalah untuk menyediakan platform yang transparan dan efisien dalam proses pengadaan barang dan jasa di sekolah. Nah, SIPLA itu sendiri dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa di sekolah secara efektif. Next. Lalu, apa itu bendahara BOS dan tanggung jawabnya? Bendahara BOS adalah bendahara bantuan operasional sekolah atau BOS memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tugas utama bendahara BOS mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS dengan transparan dan akuntabel. Nah, pengelolaan keuangan sekolah sendiri oleh bendahara BOS mencakup berbagai aktivitas mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Bendahara BOS seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas,
Pengelolaan keuangan, salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan yang modern dan berbasis teknologi. Lalu, kepatuhan perpajakan di sekolah. Kepatuhan perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, regulasi perpajakan yang berlaku di lingkungan pendidikan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, dan salah satunya regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mengatur tentang kewajiban pajak penghasilan bagi badan pendidikan. Next. Lalu materi selanjutnya yaitu pengaruh teknologi informasi terhadap kepatuhan perpajakan. Nah, teknologi informasi TI memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam administrasi perpajakan. Nah, hubungan antara TI dan kepatuhan perpajakan telah menjadi fokus penelitian banyak ahli, karena potensi TI ini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dan pelaporan pajak. Nah, beberapa studi kasus mengenai implementasi TI dalam bidang perpajakan memberikan wawasan yang berharga mengenai dampaknya terhadap kepatuhan perpajakan. Implementasi TI dalam sistem perpajakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan infrastruktur, kompetensi penggunaan, kepercayaan terhadap sistem, dan dukungan pemerintah, serta transparansi dan akuntabilitas sistem. Lalu selanjutnya, yaitu kerangka pemikiran. Yang pertama, pemanfaatan Sipla. Mengukur sejauh mana bendahara BOS menggunakan fitur-fitur Sipla dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, keuntungan penggunaan Sipla. Mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh bendahara BOS dari penggunaan Sipla seperti efisiensi waktu, kemudahan akses informasi, dan transparansi proses. Yang ketiga, ada tantangan penggunaan Sipla, yaitu mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh bendahara BOS dalam menggunakan Sipla, termasuk masalah teknis dan kendala administratif. Lalu yang keempat itu efektivitas Sipla, menilai seberapa efektif aplikasi Sipla dalam membantu bendahara BOS memenuhi kewajiban perpajakan. Lalu, adapun hipotesis tersendiri adalah saya mengambil 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah pemanfaat aplikasi Sipla oleh bendahara BOS di SMK Al-Muin dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah tinggi. Nah, yang kedua, hipotesis kedua adalah penggunaan aplikasi Sipla memberikan keuntungan signifikan bagi bendahara BOS di SMK Al-Muin dalam hal efisiensi waktu, kemudahan akses informasi, dan transparansi proses. Yang ketiga ada hipotesis 3, bendahara BOS di SMK Al-Muin menghadapi beberapa tantangan dalam menggunakan aplikasi Sipla termasuk masalah teknis dan kendala administratif. Yang keempat, hipotesis 4, aplikasi Sipla dalam membantu bendahara BOS di SMK Al-Muin memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Lalu selanjutnya ke metode penelitian. Nah, jenis dan desain penelitian di sini saya membawakan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Nah, yaitu penelitian yang menggunakan data berbentuk angka dan dianalisis secara statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Lalu desain penelitian yang digunakan adalah yaitu survei. Nah, populasi dan sampel sendiri yang sini saya ambil adalah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bendahara BOS di SMK Al-Muin Kota Tangerang. Dengan demikian, seluruh bendahara BOS di SMK Al-Muin akan dijadikan sampel penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian yang saya ambil yaitu penelitian ini dilakukan di SMK Al-Muin Kota Tangerang yang merupakan salah satu sekolah yang menggunakan aplikasi Sipla dalam pengelolaan dana BOS. Lalu waktu penelitian yang direncanakan ini berlangsung selama 3 bulan, mulai dari tahap persiapan pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Lalu, definisi operasional variabel. Yang pertama, penggunaan aplikasi Sipla diukur dengan berdasarkan frekuensi penggunaan, kemudahan penggunaan, dan fitur-fitur yang dimanfaatkan oleh bendahara BOS. Kepatuhan perpajakan diukur berdasarkan ketepatan waktu pelaporan pajak, keakuratan pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Nah, variabel dependen atau variabelnya
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan ini mencakup ketepatan waktu pelaporan pajak, keakuratan jumlah pajak yang dilaporkan, dan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Lalu variabel independen variabel X. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi Sipla, yaitu penggunaan aplikasi Sipla meliputi beberapa indikator seperti frekuensi penggunaan, kemudahan akses dan penggunaan, serta sejauh mana sih fitur-fitur dalam aplikasi Sipla dimanfaatkan oleh bendahara BOS. Next. Nah, di sini pada metode penelitian kali ini saya mengambil metode analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi kasih, yang ketiga ada analisis regresi linear berganda, yang keempat ada analisis koefisien determinan, yang kelima ada uji hipotesis. Baik, cukup sekian penjelasan proposal penelitian yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.